Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi nih Dini and Juju and Dini. Kamu suka bunga nggak, Din? Oh, bunga bang. Oh, itu bahasa universal, bunga bang itu. Disukai seluruh dunia. Disukai perempuan di seluruh dunia. Gak cuma gitu. perempuan. Oh iya, semua makhluk hidup di Ya dunia. kecuali mereka yang mengharamkan bunga bang. Iya. Oke. Iya bunga. Aku suka bunga yang warna asli bunganya itu warna biru, Mbak Jo. Karena kamu suka warna biru karena kan? aku pribadi suka warna biru. Ini warna biru. Pamer. Ini warna biru. Ini warna biru bener. Nah, yang bunga ini Mbak Jo, itu yang waktu itu kita berdebat itu. Enggak, itu namanya bukan bunga itu, Din. Enggak, Mbak Jo, itu namanya hydrangea gitu. Mbak Jo, Hortensia. Iya. Dua-duanya benar. Bener, namanya tuh hydrangea hortensia ya. Benar, Iya. hydrangea hortensia. Jadi Dini itu suka banget sama bunga hortensia itu. Iya, Hydrangea bunganya hortensia. itu yang satu gerombol warna biru itu. Dan murah meriah. Murah meriah, benar. Itu di dataran tinggi. Aku di taunya mana? kenapa murah karena aku suka beli bunga segar kan. Nah kalau hortensia ini paling satu tangkai itu dengan segitu banyaknya paling 5.000 gitu loh. Sedangkan bunga mawar yang sekecil itu bisa 7.000 per tangkai, 5 sampai 7.000 lah. Ada yang 10.000 juga Din yang bagus itu. Yang mawarnya yang keren itu, yang bagus, benar. Nah, sama satu lagi ada maju yang di Indonesia nggak sebanyak hortensia gitu, yang aslinya bunganya warna biru. Delphinium, namanya itu delphinium. Ini sering banget dipakai atau jadi kayak properti gitu di drama Korea, maju bunga warna biru ini. Aku nggak tahu ya. Tapi bagus emang, dia kayak bunga kecil-kecil satu-satu tangkai-tangkai gitu warnanya aku biru. taunya mawar biru ada, mawar warnanya biru ada Din. Soalnya kan mawar aslinya warnanya merah kan. Enggak, mawar itu banyak. Iya banyak macamnya. sih, iya ada kuning juga, ada yang putih, tapi ada ungu juga, ada orange, kuning. Tapi emang bukan khasnya mawar warnanya biru gitu, maju. Udah persilangan kayaknya itu tuh, termasuk mawar hitam juga. Kau mawar hitam, hatimu kesedihan. Iya, kirain hatimu hitam juga. Terus iya, kamu suka bunga hydrangea hortensia itu ya. Dan yang tadi delphinium itu. Kalau aku mawar die hard pokoknya. Rose. Terutama Red rose. yang warna merah dan warna putih. Die hard pokoknya. Aku suka julid, suka baper dan nyumpah-nyumpahin. Kalau ada postingan orang bulan madu terus kasurnya itu dikasih kelopak mawar sekian ribu gitu. Aduh, kurang ajar banget sih kalau aku nggak kayak gitu. Iya. Rose petals. Iya, rose petals. Terus mawarnya disebar gitu buat jalan di situ. Ya ampun. Aku aja kalau ke toko bunga, kalau ada bunga mawar merah dan itu seger-seger bagus-bagus, pasti aku beli. Harus beli ya. Mau pendek, mau tinggi, udah aku siapin vasnya di rumah, kasih air. Ya meskipun nggak lama sih ya Din ya, cepet layu mawar itu dibanding krisan atau bunga lainnya. Nah itu yang udah maju sebut tuh krisan. Tapi sebelum ke sana kita masih ngebahas dulu bunga-bunga yang biasanya itu ada di bouquet gitu ya Mbak. Yang biasanya itu suka dibeli sama orang, dipesan buat gitu. Hari spesial ya. Hari spesial. Soalnya bisnis bunga itu juga lumayan menjanjikan ya Mbak Jo, kalau yang dia jalan ya Mbak Jo. Yang sayang itu kalau misalnya yang nggak jalan gitu, soalnya kan busuk ya kalau bunganya Mbak Jo, nggak bisa nginep dia. Iya, itu kalau bunga segar maksudnya. Tergantung tempat mereka jualan di mana kan, karena ada pasarnya bunga itu ya. Iya, benar banget. Bunga yang ditabur buat di kuburan kan juga beda lagi. Iya, beda lagi. Nah, kayak gitu. Nah, bunga segar ini pas ini aku inget ya, musim teman aku. wisuda misalnya. Nah,
teman aku nikahan yang barusan sih, yang aku Musim kondangan kawin. itu. Ya. Musim nikah, musim wisuda, itu ini banget laku banget, laris Dan banget. kemarin pas pandemi itu kan banyak orang meninggal ya, dan itu banyak Nah, karangan bunga karangan terjual bunga, pastinya. karangan bunga. Bang. Nah, kayak gitu. Iya, itu Ada fresh momen-momennya. flowers itu wow, seneng banget aku lihatnya itu baju. Bagus. Valentine. Oh my goodness, iya kalau misalnya di momen Valentine itu tuh aku nggak dapet tuh baju momen itu. Maksudnya karena emang aku nggak, ini maksudnya apa sih gitu. Nah kayak gitu-gitu. Oh, kamu belum pernah ngalamin Tapi aku merayakan dikasih Valentine. baju. Dikasih Cuman apa? mawar pink waktu itu sama Wow. coklat. Oh. SMA banget, tapi ya buat apa gitu, aku masih cuman belum nangkep aja, ya tak makan coklatnya gitu, ya udah sih gitu. Sama aku juga coklat sama buku pernah dikasih Ah, dulu buku. ya. Ya sekitar berapa tahun, Din? Sebelum Masehi. Iya. Nah. Masih tentang bunga favorit saya, mawar. Iya, itu ada Itu simbolnya. kita ada simbol-simbol bunga ya, Din, yang mau kita sampaikan ya. Kalau mawar itu simbol romance. Jadi kalau ada cowok nih Romantisme. ngasih kamu bunga mawar, Iya. apalagi yang merah atau yang putih Iya, gitu. yang red roses itu, Iya. yang berapa tangkai itu loh baju, misalnya berapa anniversary gitu, udah berapa hari gitu kan, iya, ada jumlah tangkainya sesuai dengan harinya tuh Oh. baju. Iya, di Instagram suka kayak gitu, sebuket bunga mawar segede gabannya. Nah, emang itu simbol romance kalau mawar itu, dan juga passionate juga. Iya. Termasuk hasrat ya. Oh iya. Ya kan, desire, Lust. ya, lust itu masuknya ke mawar ya. Mawar merah. Jadi udah bisa melihat karakter saya sekarang. Ini merah nih. Iya. Tapi ini merah cabai katanya, masih bukan Iya, merah mawar. cabe, Iya. pedes pokoknya. Cabainya cabai setan yang kecil-kecil. Pedes banget. Agak oren kan itu kan. Oke. Terus kalau mawar biasanya melati kan? Melati nggak ada lagi. Bunga Iya. yang sangat populer di Indonesia, bunga melati. Mawar, melati, Semuanya indah. Teh melati juga enak banget iya, loh, harum Din. banget. Udah nggak ada lawan pokoknya. Kalau teh ada Sih, nggak ada melatinya udah nggak ada lawan. Mau Earl Greyan yang English breakfastan kalah deh sama teh melati. Lewat dulu, sorry gitu. Betul. Bahkan mereka sendiri maju itu tuh minum teh kita itu Wow. gitu. Iya, aku Bisa punya ya, harum temen ya, orang gitu. China dan dia sampai balik ke China itu Bawa bawa teh apa? teh Tongji. itu favorit aku. Iya, baju enak itu. Bawa Sama tongji, teh bawa dandang teh itu. gopek, teh gopek teh yang gopek, teh gopek iya, gitu. iya, Teh iya. dandang juga dibawain. Teh Pokoknya dandang semua harum. merek dibawa sama dia. Pokoknya yang ada aroma melatinya dia maunya. Yang jasmine tea. Oh my goodness, enak banget apa ya. Terus kalau untuk melati Itu ini, tadi teh yang baju yang teh jasmine, teh melati. Kalau melati sendiri itu dia sakral yang baju. sakral dan identik dengan pengantin ya. Betul. Kayaknya kalau Bride. nikahan tapi nggak ada melatinya itu Benar. kurang, ada yang kurang ada yang dull. kurang. Terus ada mitosnya, Din. Kalau pengantin kan suka pakai melati dan Iya. sampai Iya, yang tebel di sini gitu itu, kan. atau cuma di sini doang gitu. Ada mitosnya itu kalau melatinya udah banyak yang rontok, Iya, itu tandanya si ceweknya udah nggak perawan. Oh my god. Ya kan, siapa tahu akadnya udah dari kemarin-kemarin ya enggak sih? Iya, jadi tinggal resepsi aja Iya. gitu. Terus resepsinya pakai melati, ya rontok. Iya, Pak. rontok. Kan udah lama akadnya. Gimana dong? Aduh. Tapi melati ini bunga favorit emak saya. Oh Jadi iya, cerita mati juga ada cerita itu. ada Bagus uti lagi. juga ya. Iya, sama nih Uti sama Nenek. Gimana baju? Rumah saya tuh banyak pohon melati di samping-samping rumah, di depan rumah juga. Kan Ditanam sebenarnya soalnya sama kan kayak bushes gitu kan. Kayak perdu ya dia termasuknya kan, kayak dibilang gitu. rumput bukan, pohon juga bukan kan. Nah itu kalau pagi tuh dipetikin sama emak saya, terus biasa ditabur di bantal atau di kasur. Jadi masuk ke ruangan tuh kayak ruangan bau pengantin. melati. Iya baju benar. Wangi Sama banget. Mbah Uti juga almarhumah, Mbah Utiku juga kayak gitu. suka Tapi kadang di juga bantal. dimasukin ke konde, Din. Kan ibu saya kan pakai rambutnya konde, panjang Nenek? ya, Oh, rambutnya iya. panjang digulung-gulung tuh ada melatinya di dalamnya. Jadi kalau kita, ayo cabutin uban gitu, kita pas buka, Harum ya? harum banget, harum melati.
Iya gitu. Terus nah kebiasaan nabur di bantal itu akhirnya ke bawah mama baju Oh, kadang-kadang. ikutannya sekarang ya Iya, mama ya. gitu. Jadi mama tuh kalau misalnya jalan-jalan pagi sama bapak gitu ya, terus ngelihat di perumahan itu ada di depan rumah orang gitu, tangga gitu baju, ada melatinya gitu, diambilin Sama, aku juga. dikit gitu, terus di depan lagi diambil lagi dikit, kan lama banyak, dikit-dikit gitu. Di depan rumah tuh ditanemin melati sama ART saya. Terus pas mekar gitu aku ambilin, aku taruh di mobil, Din. Iya, Wangi, enak kayak banget. gitu. Terus selain mawar, melati semuanya indah. Ada lagi ya Mbak Ju? Banyak banget simbol bunga. Yang terkenal itu anggrek. Anggrek, Iya. bunganya orang Khas kaya. bunga kita. Orchid ya Mbak Ju. Bunganya orang kaya mahal, soalnya mahal. Itu tuh dari bunga yang tumbuh liar di hutan dulu tuh. Hutan Indonesia ya, Kalimantan terutama. Di Kalimantan tuh banyak banget. Aku tuh ke Kalimantan itu Din di belum hutan sih, masih kayak area pejalan kaki yang di sana kan masih banyak hutan yang Masih kayak hutan kota. hutan gitu. kota kayak gitu tuh banyak tumbuh anggrek yang liar. Cakep banget. Di pohon-pohon gitu dia nempel-nempel di pohon. nempel-nempel dan dia bukan parasit ya, dia nggak bakalan membunuh pohon itu Wah, gitu. Iya. Wow, dan itu mahal banget. Makanya ada kolektor anggrek itu yang baju. Dan dia cuma 2 minggu ya berbunganya, kalau udah berbunga gitu. Nah itu aku nggak tahu kalau itu. Iya, intinya dia adalah Nggak bunga lama. mahal aja, iya gitu. Ada lagi bunga yang khas banget baju di Bali banyak. Sama di kuburan-kuburan. Iya, Iya kan? kuburan juga. Banyak bunga Tapi di Kamboja. depan hotel juga kadang ditanamin Oh iya, bunga Kamboja ini. benar, iya. Cakep ya bunganya ya, Cakep, Din cakep. ya. Dan harum juga baju. Harum banget. Warnanya kuning sama putih biasanya. Putihnya itu mendominasi, kuningnya di tengah-tengah gitu. Tapi kan ada sedikit. yang kuningnya mendominasi juga. Ada warna pink juga di Oh iya, Kamboja ada itu. warna pink. Oh. Dan simbol apa sih sebenarnya bunga Kamboja ini? Kalau menurut orang Bali sih simbol kesucian. Kesucian, ya, betul. kesucian. Makanya kan ketika mereka ke pura gitu kan baju. Ditanemin pohon Kamboja di pura-pura di Bali itu. Makanya banyak pohon Kamboja di setiap pura itu karena itu ya baju. Dia simbol kesucian. Dan gitu. suka ditaruh di Iya, kuping di ini kan, kupingnya. yang cewek jadi kelihatan lebih cantik, yang cowok jadi lebih juga. kelihatan ganteng. Maksudnya itu khas Bali banget gitu ya. Iya. Terus ada bunga selain pohon anyelir. Oh, anyelir. Anyelir. Iya. Itu ada maknanya sendiri ya bunga anyelir itu. Anyelir itu adalah simbol apa Maju? I will not forget you. Wow. I won't forget you. Aku Biasanya tidak itu akan. dipakai di drama Korea, katanya di orang-orang Korea gitu. Oh iya, kalau sebagai mereka, simbol ini. Apa? Mungkin kalau pas lagi anak ke PDKT bapaknya, kali ya? anak ke orang tuanya bukan, tadi itu. Iya. Sorry, saya salah. Anak ke orang tuanya ketika hari apa waktu itu ya? Iya, kasih sayang. Hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Anyelir. Kasihnya anyelir. Dan bunga anyelir memang cantik banget sih. Beautiful. Selain anyelir ada juga bunga aster. Bunga aster tuh yang gimana ya? Bunga aster bagus banget pokoknya. Aku lupa, iya. Bunga aster itu dia adalah simbol kelembutan. Softness. Kayak softener. Lembut pakaian. Lembut dan empuk. Itu bolu, Din. Lembut dan empuk. Bolu, cheesecake, itu enak banget. Terus lavender. Oh ya, simbol pengusir nyamuk. Tapi itu cantik banget Maju. Panjang-panjang kan harus ungu gitu, kecil-kecil bunganya, dan itu aromaterapi. Iya, dan harum banget. Nah, itu aku ada ini Maju waktu di rumah dinasnya Palekku yang PTPN itu kan dia pindah-pindah. Ada satu rumah dinas yang di depannya itu lavender Maju. Wow. Iya, benar. Ini kebun lavender. Bukan. Jadi cuma satu garis gitu kan ada lavender semua lavender gitu. semua ada. Tapi lavender lokal, maksudnya lavender Indonesia ya. Iya, bukan lavender lokal. Bukan lavender kayak apalagi yang di Paris yang kebun umum kan. Iya, di banyak dataran nyamuk. tinggi. Nah, makanya benar. ditanemin banyak lavender biar nggak banyak nyamuk. Correct.
kayak gitu. Tapi kalau di Prancis itu lavender tuh juga buat bikin makarun loh, Oh iya, buat flavor kue, benar. patisserie mereka Iya, ya. benar. Kalau bunga di sana itu juga buat kue gitu, dikeringin gitu ya Mbak Ju. Dan ada juga yang edible kan bunga itu ya Mbak Ju? Edible memang bisa dimakan. Nah, Ada lagi. terus bunga lili ini mahal ya Din, satu tangkainya. Bunga lili itu yang agak besar-besar itu kan kelopaknya ya, Kelopaknya cantik. besar-besaran, ada yang putih, ada yang pink. White lily, ada yang pink, ada yang kuning juga. Dan bunga lili ini simbol dari kebangkitan, makanya Bangkitan kalau nasional. seringnya ini ya di pemakaman, maksudnya Untuk ucapan berduka. duka cita. Iya, aku beberapa kali nonton film Hollywood itu Maju. Dia kalau misalnya ngasih bunga ketika duka cita ada lilinya. Iya, ada lilinya. Ada lilinya, itu aku lihat. tandanya bahwa ayo bangkit lagi, jangan terpuruk move on, terus move gitu. on, Move gitu. on, move on, move on. Move on gitu. Terus selain bunga lili ada lagi. Bunga tulip Maju. Bunga Ini kita tulip. ke luar negeri dulu ya. Iya, berarti. ini yang agak internasional. Ya. Jadi bunga tulip itu yang banyak orang ngira itu dari Belanda. Iya, itu padahal dari Turki. aslinya dari Turki, tapi di Belanda banyak ditanam. Benar, gitu kan. benar. Nah, bunga tulip ini simbol dari cinta dan pengabdian. Love and loyalty. Loyalty. Oke. Berarti kalau kamu ngasih bunga tulip ke seseorang, berarti kamu cinta sama dia. Iya, dan cinta kamu sama dia. bucin. Bucin, bener banget, bucin. Mengabdi. Iya. Jadi budak cinta jadinya. Bener. Dan tulip dikasih bunga tulip. Tulip itu warna-warni banget Maju. Ada kuning, ada kuning, merah, biru, pink. iya. Bagus banget. Iya, macam-macam. Bagus. Semoga bagus suatu banget. hari kita bisa ke kebun bunga tulip. Ya. Amin. Ada bunga matahari Maju. Bunga warna kuning itu kan. Dan dia kalau mekar selalu menghadap matahari Oh, ya. iya. Gak pernah menghadap ke kamu dia. Dia ke matahari. Soalnya aku sinarku tuh nggak seterang matahari. Aku sampai bilangnya secerang gitu. Cerah dan terang. Cerah dan terang maksudnya. Dan dia ada yang bisa dimakan ya Mbak Jo? Iya, jadi kuaci. Kalau pakai udah besar gitu kan ya Mbak Jo? Ada bijinya. Ada bijinya. Apalagi kalau makin gede makin enak kuacinya. Kerasa gitu ya. Benar, kayak kutus-kutus gitu. Terus ada juga bunga lotus. Lotus identik dengan Buddha ya. Buddhis. Buddha. Teratai kan ya Baju? Teratai, orang Chinese. Tapi dari yang panjang itu. Dari akarnya bisa dimakan ya. Akarnya tuh mahal dan enak banget dibikin keripik, Din. Iya. Terus sama batangnya. Oh my god. Terus bunganya bisa dimakan. Bijinya mahal, enak banget itu bijinya. Ada harum-harumnya, nati banget. Nah tuh. Iya, jadi bunga lotus itu selain simbol dari apa namanya lotus tadi, pencerahan, bangkit dari rasa sakit. Ini nyontek dulu ya. Iya, selain emang simbolnya itu dia juga bisa dimakan ya. Iya, edible. Dan banyak lagi bunga yang edible. Seru banget sih ngomongin bunga doang ya. Iya. Jadi kalau yang bunga lokal aja Maju, yang edible. Yang bisa dimakan banyak banget. Bunga turi. Bunga pepaya ya. Bunga pisang, jantung pisang itu. Oh, jantung pisang. Enak juga. Ontong bahasa Jawanya. Bunganya labu. Belum pernah makan ya? Belum kalau itu. Enak banget bunga labu kuning itu. Terus ada lagi bunga telang Maju yang warna biru itu. Oh, my favorite. Iya, itu ada tehnya. Terus ada juga bisa dibikin kue juga ya Maju, biar warnanya itu biru gitu, agar-agar kayak gitu. Iya. Dari bunga telang itu. Bunga kecombrang dong favorit gue. Oh my god, jangan lupa. Itu dari yang masih kuncup sampai udah mekar itu tetap rasanya enak banget dan cantik banget kayak gue. Pokoknya suka banget bunga kecombrang is my favorite. Iya, bunga kecombrang. Terus ada lagi bunga yang bisa dimakan. Bunga apa Maju? Bang. Iya. Kalau itu bisa dibuat beli semua bunga fresh flower. Jadi ini apa ya?
Bunga sedap malam juga bisa dimakan loh, Din, bisa dikonsumsi. Mati juga bisa, Mbak. Iya, ya kan dibikin teh tadi itu. Nggak, maksudnya yang mati-matinya bisa dimakan gitu, yang harum itu. Ada lagi bunga yang mihil, Maju. Termihil di dunia. Sebenarnya bukan termihil. bunganya yang mihil, Din. Kalau Putiknya kalau yang opak sih iya, mihil. putiknya gitu. Yang cuman seutik doang, seatik apa Maju? Saetik. Iya, seatik doang, gitu. Saffron ya Maju? Saffron. Iya. Itu dari bunga Crocus sativus. Crocus sativus dan dari itu Iran. ada putiknya Putiknya kecil, bener. kuning-kuning gitu. Kuning orange itu gitu. putiknya aja diambilin, terus nanti dikeringkan, jadi rempah termahal di dunia. Namanya saffron. Dan khasiatnya apa sih Mbak? Oh, banyak ya. Anti kanker juga. Nah tuh kayak gitu. Terus ini buat masakan kan macam-macam kan, buat nasi mandi, nasi bukhori dan macam-macam deh pokoknya masakan Timur Tengah. Harganya berapa Din? Per kilonya sama dengan harga mobil. 300 juta. Iya, sekitar segitu, 250 juta sampai 300 juta tergantung grade-nya. Iya. Per kilonya. Jadi kita beli aja 1 gram itu bisa 200 ribuan gitu. Iya. Si saffron tuh emang mihil. Iya, tapi tergantung, ada saffron yang murah juga sebenarnya, Din. Yang beredar grade-nya kan. Iya, yang beredar di online shop itu ada yang cuma 70.000 1 kayak gram gitu. Ada lagi selain saffron ya Maju. Yang dibikin teh selain bunga telang tadi, chamomile. Aku suka tuh bunga yang kalau putih-putih di itu resto terus ada teh chamomile tea gitu. Itu aromaterapi dan merilekskan saraf gitu. Iya. Sarafnya jadi rileks. Aku pernah dikasih hamper sama temanku teh dari bunga-bungaan Bajo. Wow. Enak banget, harum banget bunganya. Kok bisa dia kepikiran gitu? Makanya aku juga nggak tahu. Terus akhirnya aku pesan sendiri gitu. Terus harum, terus enak, ada chamomile juga gitu. Chamomile, Earl Grey, lavender biasanya kan ya. Kayak gitu. Ada telang juga waktu itu. Krisan juga ada. Terus selain itu, aku mau ngatain ini nih, tadi kita lagi buka Google juga ya Mbak Ju, mau ngomongin bunga ini. Dasar kamu Rafflesia Arnoldi gitu. Bangke lu gitu. Iya, intinya itu. Bunga bangke. Jadi bunga bangkai bunga gitu. Bangke ditemukan oleh Pak Arnold dan Pak Raffles. Jadi itu awalnya Belanda, ya? aku ngiranya dia tumbuh di bunga endemi Kalimantan Maju. Oh, iya, ternyata Sumatera. Jauh ya. Bengkulu ditemuinnya pertama kali kan ya Baju sama para Raffles. Tapi beberapa tahun lalu sempat ada ya di Kebun Raya Bogor juga. Dia sama-sama di Indonesia lah ya. Ternyata dia radius berapa meter emang beneran bau gitu. Bau karena dia tumbuhan yang menarik lalat ya. Jadi dia itu dibuahinya oleh lalat-lalat yang terperangkap di situ dan membusuk dan makin bau gitu. Sebenarnya tanpa lalat pun dia udah mengeluarkan bau yang kurang enak sih, dalam radius sekian itu udah ada aromanya. Terus dia juga nggak ada tangkainya, ada daunnya ya Mbak Jo. Nggak ada akarnya juga. Nggak ada akarnya. Terus maunya gimana? Ya soalnya dia emang bunga ini kan, bunga parasit. Dia nempel di tanaman merambat dia. Benar. Dia tumbuh gitu aja bunganya, dan kalau udah mekar itu 7 hari ya dia baru hilang mati gitu. Benar, kan. nggak lama dia. Nggak lama. Benar. Jadi kalau misalnya mau ngatain itu biar agak ada kelasnya, ada kelas sedikit gitu, atau biar dia nggak tahu juga kalau misalnya kamu lagi ngatain gitu. Dasar Rafflesia Arnoldi. Gitu. Oh ya, sebentar sedikit sebelum kita tutup ya Mbak Ju. Nama-nama bunga ini juga sering banget dipakai untuk nama anak ya Mbak Ju. Iya. Soalnya sebagai doa. Soalnya di kita disebutin banyak banget simbolnya gitu kan ya Mbak Ju. Dan juga di lagu-lagu banyak banget gitu yang lagunya mencantumkan. Lagunya Niki Magnolia. Iya. I swear the magnolias flash the smile. Iya, gitu. Lagunya yang baru. Oke, teman-teman. Banyak banget ternyata, padahal kita cuma bahas bunga ya Mbak Ju. Bisa kemana-mana. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.